Pemirsa, beredar dokumen rahasia dari Amerika Serikat yang dipublikasikan oleh The Sunday Guardian menyebut pihak AS tengah berupaya untuk memperoleh kemudahan akses bagi pesawat militernya untuk melintas di wilayah udara Indonesia. Benarkah ruang udara RI akan dibuka bagi pesawat militer AS? Untuk membahas langsung bergabung dari luar studio dengan TB Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR, fraksi PDI Perjuangan. Selamat sore Kang TB, Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedianya kami juga turut mengundang. Saya perlu disclaimer dari pihak Kementerian Pertahanan, tapi belum bisa bergabung. Nanti kita akan putarkan statement dari Pak Karo, dari Kemenhan, begitu ya. Ada Pak Ricardo Sirait, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan. Kang TB, respon Anda dulu dari Komisi 1 seperti apa dengan isu ini? Jadi begini, ya, yang pertama isu-isu itu belum pernah didiskusikan atau dibicarakan dengan Komisi 1. Kami baru mendapatkan informasi ini dari media, TV atau media sosial yang lainnya. Sehingga sampai sekarang ini belum ada diskusi yang intens, apalagi mengambil sebuah keputusan. Ya, hanya saja kami perlu informasikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2005 tentang pengelolaan ruang udara, maka sesungguhnya pesawat asing atau mungkin bisa sipil atau pesawat militer boleh-boleh saja masuk ke wilayah udara Indonesia, tetapi harus dengan izin. Sekali lagi, menurut pasal 40 dan 41 ini harus dengan izin. Begitu ya. Tentu setiap mau atau mungkin setiap mau melewati wilayah Indonesia. Dan itu harus mau diawasi oleh pemerintah. Dalam ini diawasi oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Nah, untuk pesawat yang konon nanti akan melintas secara permanen di sebuah zona, di sebuah wilayah, maka itu harus atas dasar perjanjian. Nah, berbicara perjanjian, maka ada dua masalah. Perjanjian itu boleh dilakukan tanpa persetujuan DPR, atau harus dengan persetujuan DPR. Yang tidak dengan persetujuan DPR dapat hanya dengan keputusan presiden saja. Tetapi tetap harus dilaporkan ke DPR. Nah, yang menyangkut persetujuan atau perjanjian yang harus dengan persetujuan DPR itu dalam pasal 10 tentang perjanjian internasional Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 disebutkan ada 6 masalah. Yang pertama itu masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Itu wajib hukumnya dengan persetujuan DPR. Yang kedua, perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia. Yang ketiga, menyangkut kedaulatan atau hak berdaulat negara. Yang keempat, hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Yang kelima adalah pembentukan kaidah hukum baru. Dan yang terakhir adalah pinjaman dan atau hibah luar negeri. Menyangkut izin permanen untuk pihak angkatan udara, katakanlah Amerika, itu harus dijelaskan dulu oleh pemerintah secara clear untuk tujuannya untuk apa, dalam kapasitas apa, mengapa menggunakan wilayah Indonesia secara permanen. Itu karena ini menyangkut pasal 10 itu nomor 3, masalah kedaulatan atau hak berdaulat negara. Karena masalah ruang udara itu adalah bagian dari kedaulatan yang tidak bisa dipisahkan dari kesatuan negara Republik Indonesia. Itu kira-kira. Oke, KTB, perihal isu ini sebenarnya kalau klaim dari Kementerian Pertahanan, pihak Amerika Serikat lah yang berawal dari mereka
meminta persetujuan mengajukan usulan. Kita akan simak pernyataan dari Karo Infohan Sekjen Kemenhan RI Brigjen TNI Ricardo Sirait berikut ini. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan usulan dari pihak Amerika Serikat yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan internal pemerintah Indonesia. Usulan tersebut ditinjau secara cermat berdasarkan kepentingan nasional, prinsip politik luar negeri Indonesia, serta kedaulatan negara. Dalam proses pembahasannya, Indonesia telah melakukan sejumlah penyesuaian penting serta menegaskan bahwa dokumen tersebut tidak bersifat mengikat atau non-binding dan tidak otomatis berlaku serta masih memerlukan pembahasan lebih lanjut melalui mekanisme teknis dan prosedur nasional yang berlaku. Lantas bagaimana sikap fraksi PDIP dengan statement tadi? Ya, kalau dilihat prolognya, menurut hemat saya sudah cukup bagus. Oke. Masalah kedaulatan, ya, dan kemudian juga masalah keamanan. Sehingga kalau nanti ada pembicaraan antara pemerintah, apakah diwakili oleh presiden atau itu diwakili oleh Menteri Pertahanan misalnya di Amerika atau dimanapun, harus ada kehati-hatian. Sekali lagi, harus ada kehati-hatian yang benar-benar serius apabila itu menyangkut soal wilayah, soal kedaulatan, dan hak berdaulat untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau sebatas melintas dengan izin, kita acuannya ada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2025. Jadi clear ya. Kalau itu menyangkut kedaulatan ya, dan kemudian juga nanti dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan lain, dan itu saya kira sangat melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah kita tegaskan bersama. Itu ya. Pun nanti meminta persetujuan dari Komisi 1 DPR, apakah semua fraksi mengizinkan usulan AS? Saya kira nanti ya pemerintah harus membeberkan semua alasannya, ya, harus dibuka seperti apa, tujuannya untuk apa, lalu kita akan diskusikan keuntungannya dan lain sebagainya. Dan harus diwaspadai juga ya, penggunaan pesawat militer itu tentu dengan senjata, dengan bom, perlengkapan lain, dan tidak mustahil juga mungkin dengan membawa senjata nuklir dan lain sebagainya. Kita harus waspadai, harus detail dipaparkan. Kalau itu tidak menguntungkan untuk kepentingan nasional, ya sebaiknya kita tidak akan menyetujuinya. Karena dari sisi geopolitik, Laut Pasifik yang memanas, langkah ini bisa dianggap sebagai persekutuan dengan Amerika. Sepakat dengan hal itu? Seperti yang dikatakan oleh pengamat. Ditanya saja begini, ya. Penggunaan ruang udara Indonesia yang dipakai oleh militer atau angkatan udara, katakanlah Amerika Serikat, melintas di kita setiap saat dan sebagainya, untuk melakukan serangan kepada negara sahabat kita, negara tetangga kita, itu saja sudah kita melanggar konstitusi. Ya, sekali lagi, tapi kita tidak dalam sebuah negara yang bebas dan aktif, ya. Baik. Tidak ada lagi seperti itu nanti, ya. Dan sekali misalnya itu kan berupa usulan. Oke. Andai kan diberikan, maka bisa saja negara-negara lain juga akan minta hak yang sama seperti Amerika. Jadi kehati-hatian ini harus benar-benar ya mendapatkan perhatian dari pemerintah. Itu yang perlu dipanggilkah pihak Kementerian Pertahanan ke DPR? Saya lihat perkembangannya. Baik. Seperti apa. Oke. Bisa jadi ya perhatian ini tidak jadi. Baik. Setelah mendapatkan masukan lain. Ya, oke. Baik, terima kasih untuk analisanya pada sore ini dengan kami, Kang TB Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR, fraksi PDIP. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.